Karena memang di dunia ini nggak ada orang yang benar-benar baik, itu tidak ada. Baginda Rasulullah saja masih melakukan kesalahan, masih ada kesalahan. Oke, kita simak sekali lagi ya. Ini nggak ada orang yang benar-benar baik, itu tidak ada. Baginda Rasulullah saja masih melakukan kesalahan, masih ada kesalahan. Oke, sangat disayangkan sekali ya sahabat, ketika seorang Gus mengatakan bahwa baginda Rasulullah itu pernah melakukan kesalahan. Padahal sebagai umat muslim itu kita seharusnya tahu bahwa baginda Rasulullah itu maksum. Secara istilah, maksum berarti suci dari berbuat dosa atau terpelihara dari berbuat dosa, kesalahan, dan kekeliruan. Saya berharap Gus tidak sengaja ya atau salah ucap. Mudah-mudahan Gus bisa klarifikasi dan meminta maaf ke publik. Oke sahabat, untuk memantapkan hati kita atau meyakinkan hati kita, mari kita simak penjelasan dari Habib Novel ya. Silakan. Hadisnya mesti pas. Jangan salahkan hadisnya, kitanya yang nggak paham. Paham maksud saya toh? Nah, jadi hati-hati kalau urusan dengan Nabi Muhammad SAW. Karena ini bukan urusan dengan orang ahli dalam bidang A, pakar, komentator, bukan. Ini nabimu, nabi, rasul, dan rasul terbaik, nabi terbaik, diutus sebagai penutup akhir zaman baginda Muhammad SAW. Kebenarannya mutlak, gak mungkin salah. Hati-hati ini banyak, kadang nih anak muda zaman sekarang digoyahkan akidahnya. Sampai mungkin muncul pemikiran Nabi juga manusia bisa salah, ngawur. Oh Nabi bisa salah ya remuk dunia nih. Nabi tidak bisa salah, tidak bisa salah. Kenapa? Maksum, dilindungi oleh Allah dari kesalahan. Manusia bisa salah. Kalau Nabi dan Rasul dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan. Ini harus dipahami. Maka jangan kena pemikiran yang aneh-aneh, yang ruwet. Udah yakin semua ini? Harus kita sama persepsi dulu. Kalau nggak yakin jangan dengarkan. Tiwas didengarkan nanti, wah saya ragu saya. Tambah medeni. Bahaya, ragu dengan ucapan Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi secara umum, khususnya baginda Nabi adalah tidak pernah bersalah. Maksum, tidak pernah bersalah. Itu yang harus diyakini. Makanya sifat ismah hendaknya lebih ditonjolkan itu. Termasuk ada sifat siddiq, tabligh, fatona, ada 4 sifat. Sehingga ada dalam tulisan kita ismah kita tonjolkan karena apa? Agar bisa semakin memahami bahwasanya Nabi memang ismah, terjaga dari dosa. Adapun masalah abasa wa tawalla, dikatakan itu adalah teguran baginda untuk baginda Nabi di saat baginda Nabi lebih waktu itu mengajak pembesar-pembesar Quraisy, Sonadid Quraisy di dalam berdakwah, sementara di situ ada Abdullah ibn Ummi Maktum yang sudah beriman, orang baik. Lalu Nabi semangat. Lalu ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla. Jadi seolah-olah Nabi ini adalah Nabi meninggalkan Abdullah bin Ummi Maktum. Dalam hal ini adalah, bukankah dikatakan seorang Nabi boleh berijtihad di dalam berdakwah? Nabi berijtihad karena apa? Menganggap Abdullah bin Maktum adalah sudah aman dalam lingkungan dan kaum muslimin. Tapi ini Sonadid Quraisy ini belum. Jadi Nabi bersemangat ke sana bukan karena Nabi ingin meninggalkan Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian Allah mengingatkan, itu bukan mengingatkan dari salah menuju benar, tapi mengingatkan kepada baginda Nabi dari hal yang benar menjadi hal yang lebih baik lagi. Bukan dari salah menuju benar, tapi dari yang baik menuju lebih baik. Waktu Nabi mengajak orang kafir Quraisy adalah sangat baik. Akan tapi Nabi pun diajarkan oleh Allah agar memperhatikan juga ini. Karena dia mungkin ada kerinduan atau ada hal yang ingin disampaikan, maka hendaknya seperti itu. Jadi bukan dari salah menuju tidak salah, akan tapi dari yang benar menjadi hal yang lebih lagi. Tidak. Jadi jangan sampai ada mengatakan Nabi adalah
adalah melakukan kesalahan. Adapun wajadaka dhalan fahada, ini adalah kisah pada zaman kecil. Nabi itu pernah sesat di dalam Syi'ib, di jalan-jalan yang ada di kota Mekah. Akhirnya Allah berikan petunjuk, bukan dhalan sesat. Bukan sesat, banyak tafsiran. Tapi yang jelas, bukan itu adalah dhal sesat seperti orang-orang sesat. Kalau ada orang salah memahami kesesatan, lalu itu adalah kesalahpahaman. Tidak, Nabi tidak akan sesat. Wajadaka dhalan fahada, Nabi pernah sesat di sebuah perjalanan masa kecilnya, lalu Allah beri petunjuk. Ada hubungannya yatiman fa'awa kan? Yatim Nabi kecil, ini kisah bagaimana masa kecil Nabi. Waktu Nabi masih kecil, lihat bagaimana Allah rawat. Allah beri seorang kakek. Allah beri seorang paman yang sangat perhatikan. Sayyidina Abu Thalib. Lihat. Gimana ayatnya? Wajadaka dhalan fahada. Wajadaka ailan fa'ahna fa'am. Dia tidak mampu, Nabi kecil. Nabi enggak pun ditinggal oleh ayah ibundanya. Tapi Allah yang akan mencukupinya. Ini adalah kisah seperti itu. Nah, jangan seperti sebagaimana kita dengar, wah Nabi sesat. Akhirnya untuk sesat. Oh bukan, ini salah dalam memahaminya. Bukan. Nabi tidak akan sesat dalam urusan kebenaran, urusan akidah. Itu adalah waktu kecil sesat di jalan dan beliau adalah dalam keadaan yatim. Allah berikan petunjuk. Bukankah itu adalah karunia? Dari kecil sudah dijaga oleh Allah. Sampai urusan sesat di jalan, di persimpangan-persimpangan atau di ganggang, Allah jaga kok. Apalagi yang lain-lainnya. Seperti dia, tidak. Kalau ada dugaan-dugaan ada, biasanya mustasyrikun. Orang-orang di luar sana mencoba mencari-cari kesalahan Nabi yang tidak pernah ada. Namanya fitnah. Mau dibahas macam-macam Islam itu sehingga dalam istilah ada Islam itu fiqhasul ittiham. Islam itu tempat tuduhan-tuduhan mulai dari nanti waris tadi kita bahas, poligami segala macam, wah dibahas.